nanti bakal buka kembali lagi di bacotan gila film. Nanti Ruli bakal bilang habis film terbitlah, kita bilang bacotan. Oke. Habis film terbitlah bacotan. Bacotan. Lu yang bilang ya Rul ya. Kita Ya. bacotan. Ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Rolling kamera, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bacotan Gila Film. Habis film terbitlah Bacotan. Garing banget ya. Gak apa-apa, namanya juga bacot-bacotan. Garing is Oke, like. balik lagi kembali lagi di Bacotan Gila Film. Kali ini kita biasa sih 2 episode sebelumnya kita bahas film yang kita tonton. Tapi kali ini kita nggak ngebahas film. Kita lagi bahas apa, Ru? Kita ngebahas soal nonton bioskop di masa sekarang lagi puasa dan juga pandemi juga gitu. Iya. Sebagai kita yang hobi nonton, puasa mempengaruhi rutinitas kita nonton nggak sih? Gitu. Atau nggak nonton sama sekali? Atau fokus ibadah? Mau di masjid aja? Atau iktikafnya di bioskop? Kan bisa aja. Nah, bisa. Atau ngabuburitnya, ya kan? Iya, ngabuburit ya, makanya. Nah. Apakah puasa makin ibadah kita pindah ke bioskop atau ke masjid? Gitu. Oke, kali ini kita bakal ada 2 bintang tamu. Ada 2 orang yang ini semacam apa ya? Awak media senior kali ya. Ya, senior kan? Mantap. Ya, senior. Oke, ada Adam, benar? Hai. Oke, Adam dari mana, Adam? Dari Cineverse nih. Adam dari Cineverse. Widih. Promo. Langsung lo promo komunitas. Mantap. Dari sudut biru ada Baratna. Ada Baratna masih di jalantikus.com? Kebetulan udah enggak, tapi aku masih aktif di Moviegoers ID, jadi masih nonton film. Bukan mungkin udah dari jalantikus.com ke jalan kebenaran.com ya. Waduh. Garing banget ya. Lagi. Coba lagi ya besok ya. Materi saya receh jadi. Ya. Bagus. Ada progres saya lihat. Sebelum mulai dari mungkin karena Mbak Ratna nggak di jalan tikus.com lagi, tadi saya mau nanya jadi ngapain sih gitu. Mungkin ke Adam dulu ya. Adam di Cineverse ngapain, Adam? Di Cineverse ngapain, Adam? Hip hure gue, cuman helper. Helper Tapi decision making gimana ya? Keren juga kali ya. Kalau di Cineverse gue role-nya fleksibel sih, kayak bantu bikin artikel bantu sosmed bantu podcast juga gitu. Jadi ada beberapa lah job desk. That's why gue bilang helper, karena fleksibel kemana-mana gitu. Oke. Itunya konteksnya Cineverse itu ke film ya? Ke film juga ya? Yes, betul. Ini kita kompetitor langsung sebenarnya, cuy. Gitu. Waduh. Jadi lu nggak ngambil gue saingan gila. Kompetitor. Jangan salah, ada gila film itu pernah dianggap saingan, akhirnya baper-baperan, akhirnya nggak ada yang menang. Jadi siapa jangan nah ini siapa aja, maksudnya jangan saingan sama gila film gitu loh. Ini saingannya dalam hal yang positif, yang sehat gitu, saling mendukung gitu kan. Ya. Tapi gue juga tahu diri sih, nggak bakal mungkin bisa menyaingi Cineverse. Kenapa gitu? Karena gue baru baca nih yang kayak gini, gue kasih lihat. Apa tuh? Widih. Jadi keren sekali. Jadi startup Indonesia terbaik pasti step. Itu apa tuh, Dam? Kalau boleh tahu. Itu judulnya agak agak kontroversial ya. Jadi ini di awal tahun 2021 kita dapat berita kalau Cineverse ID itu jadi salah satu startup film ya, startup film
yang terbaik, salah satunya versi Startup Film dari London. Waktu itu kita cross check, dan itu memang ini sih sama beberapa startup film juga dari negara-negara lain gitu. Ada yang dari India, ada yang dari Amerika udah pasti, ada dari mana ya, Georgia gitu. Jadi ada beberapa negara gitu. Ya gitu. Ya luar biasa banget sih, makanya gila film daripada gila film Jakarta aja nggak tembus ya. Lah. Tapi lu kan di mana-mana cabangnya, Bapak. Okay. Lu buka franchise, Bapak. Okay. Sekarang dari Mbak Ratna nih. Mbak Ratna sekarang aktif di Moviegoers seperti Mbak? Ya, jadi sebetulnya aku sebelum di Jalan Tikus itu dan sebelum di Moviegoers itu aku punya Twitter kan, Very Lucky Lady 88. Dari tahun 2008 itu aku udah nge-tweet soal film. Dulu tuh belum ada Twitter film gitu, jadi masih individual. Dan aku salah satu yang emang suka nge-tweet soal film, jadwal film, sinopsis, review gitu dulunya. Lengkap ya tweetnya ya. 2008. Tadi boleh di-share lagi apa ID-nya? ID Twitternya? Very Lucky Lady 88. Very Lucky Lady 88. Iya. Lu nggak tahu Very Lucky Lady 88? Wah, bukan penonton film lo. Makanya. Saya kan ini Jubitot. Kalau di Twitter memang Jubitot saya. Total saya. Berarti bisa Meratna ini seniornya Sinemuah berarti ya? Aduh, enggak lah. Cuman penikmat aja. Siapa aja tuh yang itu dari Twitter selected untuk film siapa aja? Ada Dayat, siapa sih? Dayat? Siapa Dayat? Main asal nyebut aja Dayat. Coba. Yang gue tahu tuh ada Sinemuah, bisa ada J, terus apa lagi? Ya ada beberapa akun yang kayaknya apapun itu diikuti sama orang macam-macam gitu. Maksudnya semacam patokan atau referensi kita. Atau Dr. Daniel ya? Daniel dokter. Ada dokter. Nggak tahu kenapa namanya dokter, tapi dia jadi emang referensi dokter film. dia. Emang dokter dia, Mali. Emang Dokter kulit. Iya, makanya aneh banget gitu. Kenapa dokter film gitu? Kenapa dokter Daniel? Oke. Kita ke foto Moviegoers-nya sendiri itu apa, Mbak Ratna? Jadi aku sama beberapa teman-teman dulu sering nonton film bareng, ngadain screening bareng, bahkan waktu zaman The Raid kita sempat ngadain nonton bareng gitu, kayak satu bioskop itu dulu kan. Bahkan festival film kan banyak tuh. Nah, kita sering banget pada hangout di festival film Enough tuh paling sering dulu tahun 2000. Oh iya, Enough. 2011 gitu, pokoknya udah lama banget ya. Dan Moviegoers walaupun mungkin tidak seaktif dulu dalam mengadakan offline event, tapi kita masih sering komunikasi lah antar satu sama lain, sering ngadain nonton bareng juga, cuman masih dalam skala internal aja, nggak kayak dulu sampai ngedatengin Gareth Evans, ngedatengin krunya The Raid zaman dulu banget gitu, seru banget. Karena masing-masing yang alumni Moviegoers sudah pada sip masing-masing lah, udah macam-macam ya. Gedongkot semua bro itu. Gedongkot semua, iya. Di aktif film semua, ada yang jadi programmernya di Cinemax nggak ada lagi ya? Mungkin di Cinepolis kan ada. Cinepolis sekarang masih ada. Cheryl kan, siapa? Cheryl ya, kalau nggak salah. Cecil. Cecil. Nama gue boba. Udah tadi Dayat. Salah Dayat. Sekarang Cecil jadi Cheryl. Allah. Tapi Cecil nggak di bioskop lagi sekarang kan, dia di tempat lain sekarang. Cuman memang beberapa tim kita ada yang bekerja di bidang di bioskop, di distribusi film dan sekitarnya. Dan Mbak Ratna sekarang sibuk di Bitcoin ya, Mbak? Udah tahu sih. cerita. Lagi belajar trading. Udah, makanya pensiun dari Jalan Tikus, sudah kaya. Wah, mantap. Gitu, makanya pensiun muda dong. Ya, main Bitcoin ya. Padahal gue nggak main juga. Oke, kali ini kita langsung ke segmen kita aja. Kita lagi membahas nonton film di bioskop belum puasa. Gimana sih maksudnya dengan keadaan seperti ini, pandemi, puasa, saat bioskop lagi baru mulai bangkit-bangkitnya, terus puasa lagi. Apakah
itu bakal mengurangi intensitas kita ke bioskop gitu. Nah, gue pengen tahu sih gitu dari Adam, Mbak Ratna, bahkan Ruli sekalipun bisa cerita dong gitu. Kita sekarang nggak usah ngambil situasi pada dulu deh gitu. Sebelumnya kan berarti udah ada belum puasa sebelumnya. Ya, betul. Sebelum Ini itu sudah hampir 1 tahun lebih. Mungkin dari Mbak Ratna dulu. Mbak Ratna, di bulan-bulan Ramadan sebelumnya kebiasaan nontonnya bulan puasa sendiri gimana, Mbak? Ada perubahan kah? Ada apa gitu? Kebetulan tahun lalu sama sekali nggak keluar rumah, mostly di dalam rumah, jadi belum berani. Jadi emang nggak nonton ke bioskop tahun lalu. Cuman seperti yang kita semua tahu, udah ada Disney Plus dan teman-temannya juga anyway, jadi nggak terlalu bosen ya di rumah. Ya, udah ada layanan streaming dan OTT ya. Betul. Dan drama Korea tidak ada henti-hentinya itu. Drakor, ternyata drakor lover. Oke. Iya Siap, dong. lanjut. Siap. Nah, kalau tahun ini alhamdulillah kelihatannya ada titik terang lah. Udah ada vaksin, udah ada protokol kesehatan, terus saya juga nonton juga nggak semua film lah ya, kayak yang penting-penting aja gitu, yang menurut saya oke. Misalnya nih nanti ada Mortal Kombat kan mulai hari ini kan, mungkin besok saya menonton Mortal Kombat gitu. Rabu Mbak, hari ini screeningnya. Ya, maksudnya dalam waktu dekat ada Mortal Kombat. Ya. Betul. Saya mungkin nonton Mortal Kombat gitu. Terus atau kemarin ada screeningnya Seobok di CJ. Oh, Sobok. Ya, Seobok itu kan aku suka banget tuh pemeran utamanya. Sama pemeran utamanya, benar. Udah pasti deh drakor. Balik lagi pemeran utamanya. Ya itu aku dateng gitu, tapi tentu aja nggak lupa harus ngejaga kebersihan lah, terus masker juga selalu dipakai dan sebisa mungkin nggak berkerumun gitu. Kalau misalnya udah nonton ya udah pada pulang aja, nggak kayak dulu nongkrong dulu ngapain dulu discuss dulu ya. Dulu. Betul. Terus untuk puasanya sendiri gimana? Maksudnya itu apakah Mbak ada strategi tertentu pas untuk puasa? Ya udah gue nontonnya show terakhir aja deh pas udah mau puasa, ataupun yaudah pas jam segini atau ada jam tertentu atau gimana, Mbak? Biasanya. Nah, kalau puasa gitu. Sekarang kan kalau nggak salah bioskop aja cuman bisa sampai mall aja cuma bisa sampai jam 8, jam 9. Jadi nggak mungkin kita nonton malam. Nggak ada tuh yang namanya midnight, tengah malam ikut sahur lanjut keluar gitu makan di McD, nggak ada tuh. Nggak ada lagi. Jadi paling strategi yang standar aja sih. Jadi kalau misalnya memang kayak misalnya besok nih puasa kan, lusa si film Mortal Kombat. Paling aku berangkat aja dari sini, misalnya pas sudah sholat zuhur langsung ke bioskop, nonton kan biasanya ada yang jam 1 tuh. Betul jam 1, 1.15 atau 1.45. 1.30 ya. Pilih jamnya yang emang enak gitu, jam 1, 1.30. Jadi begitu habis kelar nonton kan bisa langsung lanjut sholat asar, terus pulang tuh udah buka puasa gitu. Jadi nggak sering keluar, tapi begitu keluar udah diatur deh kira-kira jam berapa masuk, jam berapa keluar. Gitu. Iya, betul. Kalau Adam? Kalau gue, ini dari mana dulu nih ngobrolnya nih soal kita nonton ini? Ya sebelumnya kalau nonton belum puasa, lu ada apakah sebelum puasa itu emang lu nggak nonton sama sekali? Kita nggak situasi pandemiknya deh gitu. Nanti pandemiknya masuk. Tapi ya kita teruskan dulu pandemiknya. Pas bulan puasa itu habitnya Mas Adam gimana untuk nonton bioskop? Kalau soal terkait pandemi ya, menurut gue, kalau gue dulu tuh kayak bukan fanatik sih, tapi film tuh harus nonton di bioskop. Wah gila. Gila. Kayaknya itu fanatik ya. Cinematic experience ya kan. Idealis banget ya. Cuman tunggu gue mau konfirmasi dulu. Lu nonton Tenet-nya kemarin udah duluan. Gue yang bebelain loh. Di Apple. Itu bukan gue gila yang nonton, bukan gue itu yang nonton di Apple. Kalau gue pribadi ya, kalau ngomongin soal pribadi, gue kenceng banget soal itu. Cuman karena pandemi ini memang mengubah
way of life sih. Salah satunya ya kita lebih terbuka sama referensi-referensi baru, sama sumber-sumber baru gitu kan. Salah satunya adalah platform streaming. Jadi mau sekeras apapun juga tetap aja kita menyesuaikan diri, kita mengadaptasi diri, menurut gue gitu untuk pandemi ya. Kalau dibilang apakah sekarang gue nonton di bioskop, ini jujur-jujuran aja ya. Gue kalau misalkan nggak dapet screening dari Cineverse gitu, jatah gue dikasih screening, datenglah gitu. Kalau nggak kayak gitu, gue nggak nonton. Gue nggak nonton ke bioskop karena masih takut. Gue masih takut resikonya itu nggak ada yang bisa menakar itu. Bahkan kemarin gue kan udah ngelihat XX1 tuh bekerja sama dengan Nusantix ya kalau nggak salah ya. Jadi mereka mengukur udara yang ada di bioskop, kemudian diteliti gitu apakah ada partikel-partikel yang membahayakan segala macam dan hasilnya keluar. Gue pun masih belum percaya itu. Selama maksudnya kayak that's good. But not convincing enough for me. Karena apa? Karena gue belum divaksin 2 kali aja, gitu loh. Dan habis vaksin 2 kali kan juga kita perlu beberapa lama untuk ngebentuk antibody. Bener. Jadi kalau misalkan bukan karena emang tuntutan kerjaan screening gitu, gue nggak pengen ke bioskop untuk sekarang gitu loh. Even ke mall atau restoran pun kalau sedikit melebar. Karena apa? Karena risikonya sih. Emang risiko aja. Dan di sisi lain, pandemi ini kan blessing in disguise-nya membuka referensi baru yang seperti gue udah bilang tadi. Online platform segala macam legal lah gitu. Dan terjangkau juga kan. Kemarin gue nonton UNI aja cuman affordable price, gue nonton UNI itu udah kena pajak 12.000 doang gitu kan di bioskop. Dan masih bisa pilih film lain lagi. Oh iya, nah itu gue nggak tahu malah kan. Nah jadi penawaran-penawaran ini seenggaknya mengobati lah dan mengubah cara pandang gue yang awalnya saklek gitu. Kalau soal yang satu lagi tuh nonton film pas puasa, ini gue sempat nonton, seinget gue Conjuring pertama yang villainnya Bathsheba. Gue nonton sama temen-temen gue, itu nontonnya deket-deket jam buka, bro. Bener-bener. itu deket-deket jam buka. Jadi pas buka kita di dalam. Oh, masih dalam proses nonton. Iya. Masih dalam proses nonton. Gak enaknya adalah lu masih ingat kan adegan Bathsheba dari atas lemari? Iya. Adegan itu pas itu azan. Terus jadi horor. Gue ingat banget itu bener Conjuring pertama itu bener di bulan puasa sih, gue inget banget. Iya kan, Conjuring pertama seinget gue bulan puasa. Jadi kalau misalkan mau nonton pas puasa, jika tidak ada pandemi ya, gue prefer setelah buka sih. Setelah buka ya? Kalau nggak ada pandemi. Gue justru kalau gue pribadi ya, justru mau dekat-dekat buka puasa itu misalnya ngambil jam 4:30 atau jam 5 gitu. Jadi gue buka puasa. Masalah gini, Pak. Masalah gini, kalau misalkan kita selesai nonton film di bioskop deket-deket buka puasa selesainya. Lu akan kesulitan cari tempat makan, bro. Iya. Betul. Mbak Ratna bawa makanan, saya yakin banget. Gak usah betul, saya tahu banget. Mbak Ratna bawa bekal, gak mungkin keluarga. Pasti bawa makanan, tahu banget Mbak Ratna kalau itu saya sering banget dan gak mungkin gak bawa makanan Mbak Ratna. Nah itu yang mesti tanya gitu. Buka aib. Pakai iya aja, bener aja. Mau saya lihat sering kok Mbak Ratna makanan itu. Jadi kalau saya sih dekat-dekat buka puasa itu ngambil jam 5 terus bawa bekal gitu, apa buka puasa gitu. Ya enggak, buka puasa itu enggak langsung lapar gimana juga kan, paling haus apa gitu. Nah itu sih yang penting apa. Masalahnya Pak, kalau misalkan lu udah minum, udah gimana segala macem, lu ngider mall sambil nyari tempat kosong, terlapar juga Pak. Itu nanti, itu soal nanti. Yang paling seru itu apa gitu? Yang paling seru itu apa ya?
nggak tahu ya kalian pernah ngalamin kalau misalnya kita lagi nonton bioskop terus bosan, udah azan belum? Udah azan belum? Itu yang jadi ngerusak konsentrasi teman nonton, kita nonton juga. Cuy, gila bayangin yang pas gue nonton Conjuring itu Bathsheba muncul dari lemari, kan itu salah satu highlightnya ya. Pas kayak gitu, Allahu Akbar, ya Allah anjir, kayak what the hell man. Lu dosa gede lu, orang azan lu malah sumpah lu. Jadi bukan gue salah di gue nya menurut gue, karena gue milihnya pas jam segitu. Sebenarnya sih mendingan setelahnya aja sekalian atau enggak sebelumnya. Kalau misalkan sebelumnya tadi seperti yang gue bilang, jangan sampai kita selesai pas deket-deket buka, karena banget mepet banget sama jam buka. Iya, takutnya nggak dapet tempat. Bener gitu. Tapi kalau misalkan nggak di situ, mungkin kan lu kelarnya jam 3 gitu kan ya. Gue nggak tahu sih exactly show-nya itu jam berapa selesainya. Tapi kalau misalkan jam 3 gitu, anjir masih lama. Ya makanya Mbak Ratna sendiri emang tapi Mbak Ratna pernah nggak misalnya nonton emang pas jam buka gitu jam 5 gitu. Jadi pas buka ya dalam bioskop gitu. Biasanya sih enggak, karena kalau lagi buka puasa gitu pengalamannya bener kayak tadi, cari makan susah, mau parkir susah, mau cari taksi juga susah. Jadi mendingan diatur jamnya bener-bener. Kalau yang saya biasa lakukan gitu, nonton siang, jadi habis sholat asar tuh pulang. Jadi perjalanan pulang tuh kurang lebih sejam lah misalnya dari. Perjalanan pulang dianggap ngabuburit. Jadi begitu nyampe rumah, udah langsung buka puasa. Betul, gitu sih lebih enak. Tapi berpengaruh nggak sih pas nonton ya? Saya salah satu tipikal kalau nonton tuh pakai cemilan gitu. Nah, Ratna pasti cemilan juga nih, makanya maksudnya jam itu berasa banget sih, atau ketiduran berasa ada yang kurang, atau malah bisa ketiduran segala gitu pas nonton, entah sebagus apapun film ya, karena ya bioskop dingin gitu. Terus kita tuh buat tidur gitu, malah itu enak gitu. Ya. Kalau aku sih kalau udah nonton, mungkin seperti yang udah tahu juga, kalau aku nonton kan kalau misalnya lucu ya aku ketawa gitu. Kalau aku sedih tuh aku nangis gitu. Jadi kalau nonton tuh udah hilang aja, udah nggak ada di sini. Bener-bener enjoy the movie. Bahkan kalau lapar pun mungkin udah hilang, nggak kerasa. Mbak Ratna tuh salah satu orang yang gue kangenin loh kalau misalkan nggak ketemu pas screening, karena itu tadi bener-bener teriak wah. Ekspresif banget. Emang lu enggak, Jul? Emang lu enggak? Lu juga. Lu juga. Jadi nih ya. Apalagi kalau adegan horor teriak duluan dia lompat ya. Jadi nih ya. Waktu itu nonton film. Gue yang nonton sebelahnya aja sampai kaget bukan gara-gara sini, gara-gara dia. Gara-gara dia bener. Gara-gara si Zul yang berisik. Astagfirullahaladzim, kalian ini kalian bintang tamu yang bukan gua, tolong ya jangan. Iya, oke. Tapi kalau Ruli, berarti Mbak Ratna emang aja, berarti pernah ngerasain dalam bioskop emang puasa deh gitu. Kalau Ruli, lu pengaruh. Kalau Ruli? Nggak pernah yang mepet-mepet. Bener, kalau gue sih perpaduan antara Mbak Ratna sama Mas Adam juga. Kadang ngambil show-nya yang benar-benar siang, terus pulang udah ngitung ngabuburit, nyampe rumah udah tinggal buka. Atau benar seperti Mas Adam, udah ambil show malam aja, kita udah buka puasa, udah tenang, perut udah keisi, udah tinggal enjoy the movie gitu. Gua kira tinggal tidur. Iya, bakal tinggal tidur, kan kenyang loh. Gua berpengaruh loh itu kalau udah makan. Iya. Jadi kalau kita misalkan nonton film yang ratingnya dewasa pun, udah buka ini udah tenang gitu. Gitu misalnya. Subject matters, bro. Iya benar. Jadi misalnya kalau azan nih nggak ada minuman, lu udah belum nggak ada minum nih, kita liatin video bokep gitu ya? Nggak gitu juga, Keles. Itu nggak membatalkan puasa, ngurangin pahala puasa. Baca gitu ya Allah, buka puasa dia tuh bokep. Aduh, parah. Tapi bener kan kalau misalnya di bioskop itu kalau puasa-puasa gitu emang bawaannya itu ya
bukan ya, nggak tahu ya kalau filmnya bagus atau apa, tapi emang mempengaruhi mood banget gitu. Misalnya gampang ketiduran atau Gampang pernah ngantuk ketidur. sih. Iya, gampang Nggak ngantuk. sampai ketiduran sih enggak kalau gue nggak tahu kalau yang lainnya. Tapi ngantuk Ratna? itu berasa sih. Enggak lah, ya, kalau ngantuk pernah, cuman nggak sampai ketiduran karena Benar. kan berisik nggak mungkin tidur. Iya, sound. Lu pernah ada misalnya nonton bioskop pas puasa gitu? Terus Terus ketiduran? Iya. Enggak, karena gue lapar, makanya nggak ngantuk. Fokus gue kayak kebelah gitu, ke film sama ke makan. Nah, salah satu itunya kenapa kalau gue nonton sebelum buka itu adalah jadi ada momen satu screening, undangan screening gitu. Jadi setelah screening ada buka puasa bareng gitu, ada prasmanan gitu udah gitu. Dia kepikiran, tuh cepet lah gitu, cepetlah filmnya mau keluar dia, biar ganti duluan gitu. Ya itu momen maksudnya kalau pas sebelum kalau nggak ada pandemi itu banyak banget undangan ya merata ya dari SBO gitu dari gitu. Kalau SBO itu malah enak banget, malah nggak habis buka puasanya. Dulu juga pernah gue ajakin kalau buka puasa SBO. Belum puasa ini bakal ada nggak ya? Nah iya nggak tahu juga. Tapi ya nggak tahu ya kayaknya semoga sih tetap ada. Tahun kemarin ada ya? Enggak, absen. Tahun kemarin absen karena pandemi kan. Oh iya benar. Cuma merata dikirimin juga sama SBO yang pastel gitu. Itu sih kue dulu lebaran. Kalau waktu masih jadi wartawan kan di Jalan Tikus selalu ada undangan dari HBO, dari pokoknya yang kayak yang bikin film gitu. Kalau kita liputan kan kita ada relationship sama PR-nya, mungkin PR-nya lah yang ngirim juga. Google juga pernah ngirim. Seru banget. Maksudnya ada undang-undang seperti itu lah berpuasa. Kalau misalnya dari film itu, kalau misalnya ada film Indonesia lagi itu, itu biasanya ngajaknya itu ya sore-sore buka puasa, nonton dulu terus buka bareng, hal kayak gitu yang merusak konsentrasi filmnya bagus apa enggak. Nggak tahu deh, nanti aja deh. Yang penting pikirannya di makanannya, apa nih menunya, apa nih takjilnya. Jadi intinya emang nggak terlalu fokus atau apa ya kalau nonton, kecuali nggak tahu deh, atau kalau gue sendiri emang susah kalau nonton di bioskop ngambil show yang jam 1-an atau apa, mending pas dekat puasa, buka puasa deh gitu biar enak. Kitanya sih mencoba untuk fokus ke filmnya, pasti mencoba gitu. Cuman ya nggak tahu ya, namanya bisa dipungkiri juga, namanya manusia gitu ya. Iya. Udah jam-jam gitu mendekatin buka puasa. Gitu ya, kita nggak tahu. Mungkin itu jadi semacam apa ya? Ujian yang menyenangkan. Sedap. Oke. Nih, mungkin gue pengen tahu Mbak Ratna dulu. Mbak Ratna punya momen nonton berpuasa yang memorable nggak? Yang maksudnya, belum puasa ini maksudnya nonton besok, pokoknya sampai sekarang keinget gitu. Jadi sesuatu yang entah itu seru, entah itu menyebalkan, apa pas nonton berpuasa gitu. Nonton bioskop ya, bukan nonton di rumah. Kayaknya sih nggak ada, soalnya udah lama banget ya, kan tahun lalu nggak nonton. Ini tahun ini baru mau. Tapi in general kalau nonton bioskop pasti selalu berkesan, apalagi kalau misalnya filmnya kita suka gitu. Dan dulu waktu jadi wartawan kan kita kadang nggak bisa milih film ya, Zul. Jadi kadang-kadang diundang kerjaan ya gitu. Kerjaan ya. Ya terima aja, iya. Terima aja. Kadang-kadang film-film yang kita nggak nyangka, oh ternyata bagus ya gitu. Oh ternyata tadinya aku pikir aku nggak akan suka genre drama yang sedih gitu, karena aku memang menghindari sekali film-film yang drama sedih gitu. Tapi ternyata kadang ngebuka genre-genre lain ke ilmu, kayak bukan ilmu lah, kayak genre-genre lain ke knowledge-nya kita, pengetahuan kita soal film. Jadi meskipun kadang suka dapat undangan random yang ini film apa sebetulnya. Ini film apa sih? Ternyata wah, luar ekspektasi bagus. Dan itu mengesankan buat aku gitu. Bisa menyukai sesuatu yang tadinya aku pikir nggak suka. Kalau lu Dan, ada momen itu nggak? Soal nonton film pas puasa, salah satunya yang tadi itu sih, yang Conjuring itu tadi, aduh itu epic fail banget menurut gue. Cuman ya udah, gimana lagi gitu kan. Selain itu apa ya, mungkin ini nggak terjadi saat puasa, tapi mendekati puasa, dan ini bikin gue salut sama rekan-rekan yang berkecimpung di media film gitu ya, kayak kritikus dan juga jurnalis film gitu, kayak teman-teman semua nih, senior gue semua kan nih. Jadi waktu itu filmnya, ini boleh sebut filmnya nggak sih? Sebut juga apa-apa. Siap, silakan.
Lupa gue. No sensor nih. Apa ya? Film Indonesia. Jadi intinya jelek ya. gue nggak mau ngomong soal itu. Jadi waktu sesi Q&A itu ditanya sama salah satu kritikus gitu. Dia tuh aware banget sesuatu yang nggak gue sangka dia tanya. Jadi ketika itu emang ada salah satu adegan kunci, di mana adegan kuncinya itu menjurus ke kelamin gitulah pokoknya. Nah, si kritikus ini dia aware. Ini kan nanti filmnya ditayangin pas Ramadan apa enggak ini? Iya. Ya lu tahu lah ya di sini ya. Apa enggak cari aman aja gitu kali ya mungkin. Nah, itu gue kayak anjir, dia kepikiran aja ya. Buset, tahu aja kalau misalkan di sini tuh cepet banget gitu kepikirannya yang kayak begitu. Jadi itu salah satu memori yang cukup berkesan sih. Walaupun tidak bisa mengalahkan epic fail Bathsheba. Tapi kan ya, maksudnya yang tahu itu udah pas nonton. Kalau belum nonton ya nggak tahu gitu. Pas nonton memang pas di endorse review, film bagian ini nggak boleh ditonton pas Ramadan, kan aneh banget. Enggak, itu agak pertanyaannya memang pertanyaan yang unik sih, tapi gimana ya kok dia kepikiran aja. Kepikiran aja. Ya agak-agak relate juga sih sama puasa karena memang itu film seingat gue rilisnya ketika puasa sih. Tapi fail seingat gue. Kalau gue tuh juga sama lu pas nonton Conjuring. Tapi bedanya gue adalah nontonnya pas midnight. Jadi abis nonton midnight baik jam 12 malam. Baik. Nah makanya salah satu momen suruh nonton kalau di bulan puasa itu lalu bisa nonton midnight, abis midnight lu langsung sahur gitu. Yes. Ya, betul. Yes. Nah itu bayangin ya, lu abis nonton film horor terus lu sahur, abis itu seru lu kata gue gitu. Lu nonton abis itu kan sama teman lagi nomor ya. Gitu terus sahur ya orang-orang ya sahur nggak sahur ndurut juga sih, langsung gitu aja langsung di restoran. Ya terus yang kita obrolin ya itu filmnya habis kita tonton ya, maksud gue random banget ya, misal sahur ngomong Conjuring gitu, itu menurut gue ya itu seru banget sih. Tapi menurut gue nih Jul, menurut gue nggak tahu kenapa ya ketika puasa datang gitu gue jadi lebih berani nonton film horor gitu nggak sih, karena setan-setan tuh dirantai. Harusnya dirantai, iya. Bisa. Mungkin salah satu alasan sebenarnya, salah satu alasan kenapa film horor banyak di bulan Ramadan, bisa jadi sih. Oh iya ya, banyak ya. Iya. Dan juga bukan dari gue, mungkin juga dari penontonnya juga, horor kan bisa memancing orang buat nonton banyak ya. Mungkin ya itu orang-orang pada pengen beribadah gitu. Dan nggak cuma horor sih, emang rata-rata film yang tayang Ramadan emang susah nih buat menjaring penonton gitu. Nah catatan yang gue catat tuh baru Conjuring doang satu-satunya film yang tayang Ramadan itu ramai penonton. Conjuring. Apa di Indonesia belum berani masang film di Ramadan gitu, maksudnya pas Lebaran kan mereka beraninya itu film bulan gitu, dan itu makanya karena itu penontonnya nggak ada gitu. Makanya tuh kalau sampai ada tahu, Hanung Bramantyo pernah bilang kalau sampai tahu strategi gimana bisa ngeramein itu orang ke bioskop kayak Conjuring itu slotnya banyak banget, karena untuk dapat slot itu susah banget gitu, orang nggak mau pasang filmnya di Ramadan, film Indonesia itu gitu. Nah kalau Hanung Bramantyo kalau dia dapat, katanya itu pengen banget tuh dapat rumusnya gitu, kalau sampai dia bisa dapat rumusnya, itu tanggal bisa kapan aja gitu. Karena 4 minggu itu kosong gitu sampai pas bulan Ramadan gitu. Jadi istilahnya film Indonesia yang tayang di bulan itu kayak film semacam film buangan, ya udah pada nggak dapet gitu ya. Pada nggak dapet. 4 minggu. Naik tayang aja, iya sih. Dan hebatnya si Conjuring itu dia itu film pertama kan yang waktu itu tayang di bulan puasa kan, istilahnya kayak men gila, film pertama gitu loh, langsung bisa nge-hype segitu gedenya. Gue aja pas sebelum nonton Conjuring tuh sampai denger ini katanya sampai ada yang masuk rumah sakit, ini katanya sampai disediain rumah sakit yang khusus buat orang-orang yang habis nonton Conjuring. Gitu. Wah gila, keren banget nih, apalagi di bulan puasa gitu kan. That's amazing. Info mul itu dapat banget sih, makanya orang lebih milih. Padahal kan awal-awal belum puasa itu emang agak sulit ya menjadi penonton. Makanya nih yang si Falak, si Conjuring 2 juga puasa kan, seinget gue. Puasa juga. Semasif itu nggak? Semasif. Gue nggak inget tuh Conjuring. Masif sih. Rame kok.
Rame, Masif sih, rame, masif. rame. Karena kita- falaknya, Bos. Iya, kita Valorant. tanya apa akun box office movie ya, Wis. ya dia lebih tahu Bicara lah. box office. Ya, Bicara dia- box office ya. Ya bicara box office. Nah, pengen tahu nih, kan sekarang udah berpuasa nih, ada beberapa film bulan yang tayang di bioskop nih. Kalian ada niat buat bakal nonton di bioskop atau nggak usah deh, ntar aja deh gitu. Ya, sekarang pandemi Kalau Mas juga. Adam kan, udah gitu. udah ngejawab sebelum pertanyaan itu ditanya. Ya, ya, siapa tahu berubah. Oke. Benar juga. Jangan, karena gue nggak percaya dia langganan HBO Max, nggak mungkin nonton. Kalau gue lihat di Max, nggak mungkin baseball. Gue yakin dia downloadan. Gue tuh Wonder Woman belum nonton gue. Belum nonton. Sampai sekarang belum. Oh, Godzilla versus Kong gue belum belum nonton juga. Nah, soon maybe Mortal Kombat bakal gue lewatin juga gitu. Jadi for me no regret lah, no regret kalau misalkan untuk kesehatan gue sendiri ya mau gimana lagi gitu Jul. Ya nggak sih? Tapi lu udah vaksin? Belum. Vaksin berapa? Oh, Belum gue belum divaksin. Gitu. Beratna sendiri ada kayak tetap apakah salah satu yang parnonya kayak Adam? Ofensif. Supaya Menyudutkan. rame, kalau bisa sih kita berdebat gitu. Anjing lu gitu biar rame gitu. Biar, Oh jangan dong. biar nanti pas gue posting potongannya berantem nih, padahal isinya ketawa doang gitu. Nanti Tahu. Udah abis ini kita anjing-anjingan aja. lupa saya nyerah. Berarti ada film yang diincer banget gitu. Paling aku kan belum tahu nih film apa yang bakal tayang di April sampai Mei karena belum ada yang confirm banget. Baru yang confirm aku tahu bakal tayang tuh Mortal Kombat ya udah dapat rilisnya. Secret Garden ya. Secret Garden. Oh. Itu juga ada film Detektif Conan yang baru. Oh iya, Detektif Conan yang baru, iya. Kemungkinan besar aku nonton Minari juga. Minari. Oh iya, Minari. Ya, Minari. Rilis. Kayaknya pekan depan atau minggu ini. Oh iya, pekan depan. Minggu ini juga. Pekan depan kan ya? Screeningnya. 1. Oh, screeningnya minggu ini. Screeningnya minggu ini. Ya, Oke. tayang di ini ya rilisnya di bioskopnya pekan depan, benar. Semoga gue dapat screeningnya deh. Tuntutan pekerjaan beda. Nah, beda. Ya. Dedikasi. Mudah-mudahan. Ini ada Minari nih kalau sebentar. Nomadland, bro. Oh, Nomadland itu tayangnya di Disney Plus. Disney Plus, OTT berarti. Tanggal berapa ya? Akhir April. Jadi setelah Oscar si Nomadland gitu. Oscar itu 26 ya kalau nggak salah ya. 25. 25. Dan lu bisa nonton 26 ya? waktu sini. Waktu Nah, sini, 25 iya. waktu sana. Iya. Nah, 26 waktu sana, 26 waktu Indonesia. Nontonnya di Disney Plus juga bisa. Ya. Nah, ngomongin soal Oscar, gue keingetan nih kemarin gue sempat lihat postingannya Gila Film juga, katanya mau ngadain nobar Oscar, cuman karena puasa jadi ini ya. Iya, serius gue kepikiran banget Bang. Mau bikin nobar karena ya Mbak Maratna mungkin udah sering juga diundang waktu itu pernah di sama SBO pagi-pagi. Seru banget loh kita nobar walaupun cuma hargaan lu ngopi aja gitu, ngopi terus kata-tawa tuh salah gitu, pada salah tebakan gue, maksud gue seru aja gitu kita nonton, ternyata seru gitu. Gue udah pikirin tuh tempat lokasinya gitu, udah puasa ya, aduh karena kalau dipaksain pagi-pagi kata gue tanpa cemilan itu aduh nggak gimana enak. gitu. Iya, kecuali kalau sore gitu kan enak, kita masih bisa bukber gitu. Acara makanya Oscar bisa di pinggir jam berapa pagi acara, jadi kita sore gitu. Udah ke spoiler dong kalau sore. Iya. Nggak, maksudnya acara event Oscarnya yang di sana gitu. Oh. Pindahin demi kita gitu. Demi kita puasa. Lu pindahin si Dolby Theater ke Bali sono. Coba deh. Ya gue nggak yakin kita yang nanti yang nonton rumah kayak sampai tiduran doang nonton, maksud gue itu kan 4 jam acaranya gitu dari pagi lagi dari pagi start jam 6 ya sampai jam 7 jam 7 sampai jam 11-an lah ya. Makanya agak nggak enak nih atau tahun depan apakah jadi dibalikin ke Februari lagi atau tetap April gitu, tergantung kondisi sih pasti. Tapi mereka katanya ini bakal hadir secara langsung, nggak kayak kemarin gitu katanya gitu. Udah. Oke. Marzu pernah nonton yang di Mozilla nggak sih? Apanya tuh? Itu Space apa? itunya? Oscars. Nah, Mozilla Space. Enggak. Belum. Belum ya?
Jadi dulu sebelum pandemi sih aku pernah ikut nonton di Mozilla Space. Kan tahun-tahun sebelumnya di HBO selalu ngadain screening tuh di bioskop. Iya benar. 3 tahun berturut-turut ada screening Oscars di bioskop. Tapi bahkan inget gak ada screeningnya itu di hotel. Ya di Four Seasons itu Ya di Four Seasons. Yang saya bilang, aduh, yang sama ini makanan macam apa dikasih opening makan gitu, ini apa gitu saya. Udah berasa di Oscar beneran. Iya. Aduh, lidah orang kampung mau makan kayak Oscar atau nggak cocok banget. Dan harus pakai baju ini kan, baju resmi. Iya. Baju resmi. Ya. Oh, yang pakai jas, rapi gitu ya. Iya. Tapi itu seru banget. Iya, makanya ya kalau misalnya nggak itu, karena kan tahun ini ya nggak tahu deh apakah kalau misalnya nggak belum puasa atau apa si Disney Plus bakal bikin acara kayak gitu. Kayaknya setahu cuma HBO yang sejauh ini yang berani kayak gitu. Sebelumnya juga nggak ada yang berani bikin lomba HBO gitu. Makanya pas udah pindah dari HBO, aduh HBO lagi ya, aduh nggak ada undangan lagi. Udah nggak ada lagi HBO. Iya, soalnya seru banget gitu. Soalnya dia juga undang artis-artis juga kan gitu. Iya. Mereka juga datang, duduknya barengan lagi. Walaupun seru itu sih. Oke. Ruli, ada yang mau tanyain lagi? Udah cukup kayaknya, udah dapat semua. Udah dapat semua. Apa ya pengalamannya, terus habitnya selama bulan puasa nonton bioskop. Udah sih. Jadi intinya yang saya tangkap adalah untuk saya recap. Jadi Adam nggak terlalu bakal maksain nonton kecuali screening Minari. Kecuali kalau bedain. Dibedain. Kalau Maratna nonton Mortal Kombat udah Mortal Kombat lah paling. Mortal Kombat sama Minari lah nonton. Mortal Kombat nonton di Amex ya? Deket kan ya Amexnya ya? Di Gandaria. Iya, Gandaria City deket. Deket dari tempat, tapi ya boleh spoiler. Bukan spoiler sih. Nggak terlalu ngaruh sih Amexnya. Maksudnya untuk visualnya ya, maksudnya nggak tahu gimana juga. Buat saya sih nggak gimana juga gitu, nggak terlalu pengaruh gitu. Beda lah kalau pas nonton Planet itu berasa banget nonton di Amexnya kalau yang Mortal Kombat ya. Ataupun nonton Godzilla pun masih berasa di Amexnya. Cuman kalau yang ini, yang ketahui nggak terlalu berpengaruh sih kata saya ya gitu. Karena ada sesuatu yang spesial untuk visualnya ya. Tapi untuk kita itu nanti aja, nonton sendiri aja gitu. Ya. Siap. Oke, jadi saya balik lagi. Adam nggak terlalu basah tapi intinya takut nonton bioskop. Gue nggak memungkiri lah, nggak menutupin kalau gue masih takut sebenarnya gitu. Jadi mendingan ngejaga dulu, lihat aja yang dapat nanti apa screeningnya, karena itu beda urusan sama yang di streaming gitu. Dan Mbak Ratna tergantung filmnya Mbak Ratna ya? Iya, tergantung. Ya, masih The Box milih-milih ada juga. The Box nonton juga The Box? The Box enggak. Rame tuh. Lagi rame. SOL soalnya. Masih nggak ada. Dan saya nggak tahu tuh apa tuh soalnya. Oh iya, maksudnya aku bukan fans. Masih nggak sih kalau bilang gitu? Bukan fans dari pemeran utamanya. Oke. Berarti yang Sebok itu siapa anggota boybandnya yang? Itu Gong Yoo sama Park Bo Gum itu dia memang aktor. Jadi bukan kalau The Box kan dia anggota EXO kan. Anggota band K-pop EXO dan posisi yang main film jatuhnya. Betul, iya. Kalau Park Bo Gum memang aktor drakor. Betul. Kok tahu? Kok tahu saya? Jangan-jangan diem-diem dia nonton Goblin ya. Kalau Rul nggak sibuk gua gitu. Iya sibuk. Lebih pada sibuk. Belum sempat nonton bioskop lagi. Kalau gue itu sih emang filmnya sih beberapa film maksudnya ya kalau di jamnya sih lebih prioritasin yang pas mau buka puasa ataupun sesudah buka puasa lah gitu apa gitu. Kalau screening kan kalau undang screening pasti habis buka puasa ya itunya yang untuk buka puasa. Yang jam malam jam 7. Itu enak banget, Bro. Asli, itu enak banget tuh yang itu tuh. Habis buka puasa, lo kenyang, screening, kelar. Tidur. Atau nggak lo makan lagi, ntar SOTR, whatever, ya kan? Habis buka puasa, masuk ke bioskop, bisa bawa cemilan. Terawihan di dalam. Terawihan di dalam. Bisa bawa cemilan di dalam.
Oke, thank you banget Adam, Mbak Ratna. Ya. Wih, terima kasih Mas Terima Adam kasih. atas waktunya, Mbak Ratna atas waktunya udah bersedia kasih. nongol di BBGF. Cia, bacot-bacot. Bermanfaat atau gak manfaatnya itu tergantung orang yang nonton. Jadi kita cuma Suka-suka baca lu. ya sekali gitu. Silakan ambil intisari, kalau nggak ada intisari ya udah terserah gitu. Ya udah terserah balikin ke masing-masing aja Emang udah. kita ngebacot aja sih gitu. Oke, thank you Mbak Ratna, Mbak Adam ya, Thank kita you. semoga kita bisa ngobrol lagi, ngomong lagi. Selamat untuk Cineverse yang udah kepilih sebagai salah satu. Hey, thank you. Congrats. Thank you. Mbak Ratna makin poinnya makin banyak nabung koinnya ya. Amin. Udah kayak Barusan exit kok. Oh, barusan exit. Profit nggak nih? Profit nggak nih? Lumayan. Lumayan kalau makanya profit. keluar dari jalan tikus, jalan menuju kaya gitu. Amin. Masih lagi ya. Thank you Mbak Ratna, udah oke. Udah tutup lagi ya. Ketemu lagi oke di acara film habis bulan. Wisma Bacot. Bacotan. Sukses terus ya, GF. Terima kasih.